apa kalau bisa diperkenalkan dulu namanya? Kenalkanku, nama saya Nur Alia dan nama saya dari kelas 11A. Oh, Alia, Bisa ngomong Alia dari mana, Nak? tadi dari kantin Bu lewat ruang BK mungkin karena ada sesuatu hal. Oh, berarti tadi Nak Alia dari Alia. Tadi belajar apa, Nak, sebelum ke sini? Tadi belajar geografi. Belajar geografi. Bagaimana pembelajaran geografinya? Ya, kenalin. Tadi Nak Alia katakan dari kantin sengaja mampir ke ini, berarti karena ada sesuatu hal. Iya Bu. Sebelumnya Nak Alia sudah tahu ada berapa guru BK di sekolah ini? Kalau saya ada dua. Ada dua, ya betul. Jadi di sekolah ini ada dua guru BK, yaitu ibu sendiri dan juga ada Pak Ian. Oke, Nak Alia. Berarti Nak Alia ini datang ke sini secara sukarela untuk menceritakan, untuk bercerita, untuk menerima proses konselingnya. Iya. Ya, jadi betul sekali Nak Alia datang ke ruangan ini untuk bercerita atas apa yang sedang Nak Alia alami. Mungkin Nak Alia merasa butuh teman cerita, betul sekali Nak Alia kesini karena guru BK itu merupakan sahabat siswa yang memang perlu untuk mendengarkan cerita-cerita siswa, dan Nak Alia tidak perlu khawatir karena guru BK sendiri itu menyandang asas kerahasiaan. Jadi apa yang Nak Alia sampaikan ketika guru BK di ruangan ini pun dengan apa yang guru BK sampaikan ke Nak Alia itu tidak akan keluar dari ruangan ini. Ya, sebelumnya Nak Alia ingin melaksanakan proses konseling dengan siapa? Apakah dengan ibu atau dengan Kak Ian? Saya ingin melakukan proses konseling dengan ibu saja. Oke, baik, terima kasih Nak Alia. Ibu mau tanya lagi sebelumnya, apakah Nak Alia sudah pernah melaksanakan proses konseling? Belum Bu, ini pertama Oh, kali. berarti ini pertama kali. Karena pertama kali di beberapa proses konseling itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, dia estimasi waktunya. Nah, mungkin kita bisa melaksanakan proses konseling ini beberapa kali pertemuan. Mungkin sembari jalan kita lihat juga rencana tindak lanjutnya seperti apa. Tetapi untuk hari ini kita mungkin mengambil waktunya itu selama 45 menit atau 1 kali 45 menit. Gimana Nak Alia? Sebelumnya apakah posisi duduk Nak Alia sudah nyaman seperti itu atau ingin berubah? Sudah ya. Itu boleh Nak Alia boleh menceritakan kepada ibu apa yang Nak Alia rasakan. Bu, jadi akhir-akhir ini tuh saya rasa kurang fokus Bu dalam belajar, dan itu saya rasakan ketika naik ke kelas 11 ini Bu, dari sebulan yang lalu. Oh, berarti Nak Alia ini sering merasakan ketidakfokusan di dalam proses pembelajaran. Iya Bu. Ya, tadi mulai merasakannya sejak kapan? Sejak naik ke kelas 11 dan belajar itu sebulan yang lalu Bu sampai sekarang. Sebulan yang lalu sampai sekarang berarti sudah lebih ya. Cukup lama juga Nak Alia merasakan ketidakfokusan. Oke. Kira-kira Nak Alia itu mengalami ketidakfokusan karena apa? Karena beragam sih Bu faktornya, kadang juga karena pikiran tuh kayak di tugas, karena tugasnya banyak, Iya. ada juga faktor pikiran ekskul. Berarti Nak Alia ini aktif juga di luar dari kegiatan akademik ya. Apa yang Nak Alia rasakan ketika Nak Alia merasa tidak fokus? Yang saya rasakan tuh ya kayak tidak semangat untuk pelajaran, kayak tidak fokus, jadi kalau
bagaimana lingkungan kelasnya Alia? Apakah mendukung atau kurang mendukung dalam artian mungkin fasilitasnya atau mungkin gaya belajar yang digunakan guru teman-teman yang tinggal bagaimana? Sebenarnya kalau dari lingkungan kelas itu tidak menentu karena berbeda-beda. Jadi setiap mata pelajaran ada yang kondusif, ada juga yang tidak. Kalau dari gurunya, menurut saya pelajarannya cukup menarik. Cuma itu juga menurut saya itu lebih monoton, itu kayak lebih dominan itu memang seperti biasa belajar. Dari mana itu Ya, dari satu alasan. Kalau dari pernyataannya Alia sendiri, bisa lihat Alia ini mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Gangguan konsentrasi itu adalah di mana siswa itu mengalami ketidakfokusan atau fokusnya itu terbagi ke hal-hal lain di luar dari apa yang seharusnya dia fokusi sekarang. Contohnya tadi yang seperti yang Alia sebutkan, harusnya Alia fokus belajar, tapi mungkin ada hal-hal lain yang Alia pikirkan. Itu bisa disebut dengan faktor internal dari dalam dirinya Alia. Namun, apakah dari ketidakfokusan yang Alia rasakan ini juga berasal dari faktor eksternalnya yang Alia rasakan selama 1 bulan terakhir? Mungkin dari lingkungan luar kelas yang terlalu berisi atau bagaimana? iya, itu sudah termasuk juga fasilitas kadang ada yang kelas, ada yang ini, ada yang lain. Itu juga sama dia. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa permasalahannya Alia ini yaitu mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, Ibu mau tahu selama 1 bulan yang terakhir ini Alia kan mengalami gangguan konsentrasi. Itu Alia baru tahu hari ini kalau Alia ternyata mengalami gangguan konsentrasi atau sudah tahu dia Baru tahu Bu, dia baru saat ini karena kemarin itu saya tinggal itu karena banyak pikiran saja. jadi Alia itu mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar karena ini kejadiannya berulang, bukan cuma sekali 2 kali. Nah, terus apa yang Alia lakukan ketika Alia mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar tersebut? Yang saya lakukan itu pertama itu paling meditasi, relaksasi, tapi sejauh itu hanya itu Bu, dan tidak memberikan dampak yang begitu besar. Tidak memberikan dampak yang begitu besar. Artinya bahwa mungkin berkurang tapi sedikit-sedikit terjadi lagi ya, terjadi lagi. Iya, iya. Nah, seperti yang Alia sebutkan tadi itu semuanya faktor-faktor penyebabnya sehingga Alia mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, dengan apa yang Alia lakukan sebenarnya faktor meditasi itu sudah bagus, relaksasi itu sudah bagus. Namun kira-kira apakah Alia kepikiran untuk melakukan hal-hal yang lain? Apa kira-kira hal lain yang ingin Alia lakukan untuk mengurangi gangguan konsentrasi dalam belajar tersebut? Kalau kita lihat dari faktornya, Alia menyebutkan mungkin dari lingkungan kelas yang kurang memadai seperti fasilitasnya yang tidak mendukung, mungkin juga dari gaya belajar guru yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kan semua faktor yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam belajar. Kira-kira hal lain apa yang Alia ingin lakukan di luar daripada relaksasi tadi? Ya, sebenarnya Bu, itu juga buat saya bingung hal apa sih yang seharusnya saya lakukan. Jadi untuk itu saya minta bantuan Ibu. Oh iya, apa? Jadi mungkin Alia bisa seperti tadi salah satu faktornya kan Alia itu mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar karena banyaknya pikiran tugas. Mungkin itu karena bersumber dari
luar kelas yang mungkin bisa lebih meningkatkan konsentrasi belajarnya siswa, terutama Nahlia sendiri. Nah, kira-kira faktor dari eksternalnya itu apakah ada juga yang Nahlia rasakan mungkin dari luar kelas terlalu bising atau seperti apa? Apalagi ini kan kemarin baru saja terjadi pentas seni di sekolah. Itu menurut Ibu ada kemarin beberapa agendanya yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung. Apakah itu juga Nahlia rasakan mengganggu atau bagaimana? Iya, Bu, saya rasakan juga karena di luar kan seperti kami lagi belajar, di luar ada seperti latihan, musik dan sebagainya. Itu juga Ya, mungkin juga Nahlia bisa sampaikan, mungkin bisa dulu sampaikan ke pengurus OSIS-nya bahwa nanti lewat pengurus OSIS sampaikan ke Wakasek Kesiswaan bahwa kalau sekiranya ingin membuat acara kelas ini dari acara pentas seni di hari sekolah di waktu belajar, mungkin belajarnya diliburkan atau acara sekolahnya ini dilaksanakan di waktu weekend saja. Oke, ya. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa Nahlia lakukan. Kira-kira hal tersebut kapan Nahlia mulai melakukannya agar sekiranya apa yang Nahlia rasakan ini pelan-pelan bisa berkurang atau insya Allah bisa teratasi segera. mungkin saya bisa mencoba untuk seperti kelas pelajarannya nanti ada masuk jam kimia. Kimia. Mungkin di situ saya bisa memfokuskan perhatian saya. Oke, berarti Nahlia mau mencoba dulu dengan cara mengkomunikasikan ke gurunya ya. Oke, baik Nahlia, Ibu tunggu hasil dari apa yang telah Nahlia lakukan ini. Oke. Nah, kita sudah berada di akhir penghujung sesi konseling pada pertemuan ini. Kira-kira bagaimana perasaannya Nahlia sekarang setelah mengetahui ternyata Nahlia itu mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar? Karena saya dapat itu wawasan baru saya kalau ternyata ada gangguan berupa gangguan konsentrasi dalam belajar. Itu kan saya merasa lega juga karena selama ini saya nggak tahu mau cerita kemana dan memberikan solusi yang tepat. Dengan cerita ke ibu itu membuka pikiran saya, oh ternyata ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mereduksi konsentrasi dalam belajar. Oke, baik, terima kasih Nahlia sudah secara sukarela dalam PK ini untuk menceritakan. Mungkin kedepannya Ibu akan tunggu dulu apa yang kalian sampaikan tadi, tunggu dulu hasilnya dari Nahlia, baru kita bisa lanjutkan sesi konseling selanjutnya. Ya, Ibu yakin Nahlia bisa keluar dari zona gangguan konsentrasi dalam belajar ini, dan semoga kedepannya Nahlia bisa jauh lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya sehingga meningkatkan potensi Nahlia. Oke Nahlia, terima kasih banyak sudah datang ini. Nanti kedepannya mungkin kita bisa rencanakan teman-teman selanjutnya Nahlia bagi Nahlia sendiri bagaimana? Dari saya bagaimana Hari Jumat di waktu yang sama jam berapa?